Di sini kami akan membahas materi mengenai analisis perilaku biaya. Baik, kita masuk di pengertian, di mana analisis perilaku biaya adalah suatu proses untuk memahami dan mengidentifikasi bagaimana biaya-biaya dalam suatu organisasi atau proyek berubah dalam hubungannya dengan perubahan aktivitas atau output. Selanjutnya, tujuan dari analisis perilaku biaya adalah untuk memahami bagaimana biaya-biaya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti volume produksi, harga, dan teknologi, sehingga dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang alokasi sumber daya dan penggunaan biaya. Selanjutnya, ketiga, yaitu yang pertama, biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang benar-benar konstan seiring dengan peningkatan atau penurunan aktivitas bisnis. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel. Menurut Carter William menjelaskan bahwa biaya variabel diartikan sebagai biaya sebanding dengan peningkatan aktivitas dan sebanding dengan penurunan aktivitas. Biaya variabel meliputi biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, peralatan tertentu, beberapa tenaga kerja tidak langsung, peralatan kecil, kompresan kecil, pengerjaan ulang, dan unit yang rusak. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel, di mana biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang menunjukkan biaya tetap dan biaya variabel seperti listrik, air, gas, bensin, batu bara, peralatan, pemeliharaan, sebagian tenaga kerja tidak langsung, asuransi jiwa kelompok untuk karyawan, biaya pensiun, pajak penghasilan, biaya perjalanan dinas, dan biaya pemeliharaan. Selanjutnya, karakteristik semi variabel ada dua, yaitu yang pertama memerlukan pengaturan minimal atau penggunaan peralatan atau layanan untuk menentukan kesiapan operasional, dan yang kedua yaitu mengelompokkan akuntansi berdasarkan tujuan pengeluaran atau fungsi, biasanya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemisahan biaya tetap dan variabel. Nah, alasan pertama, pemisahan biaya variabel dan biaya tetap itu ada perhitungan tarif, dari analisis varian, dan biaya overhead predeterminasi. Nah, yang kedua itu perhitungan biaya langsung dan analisis varian. Yang ketiga, analisis titik impas dan analisis biaya volume dan laba. Nah, yang keempat itu analisis maksimasi keuntungan dan minimasi biaya jangka pendek. Nah, yang kelima itu analisis biaya diferensial dan komparatif. Nah, keenam itu analisis anggaran modal. Yang ketujuh analisis profitabilitas pemasaran. Berikutnya ada beberapa metode yang memisahkan biaya variabel dan biaya tetap. Yang pertama itu metode titik tertinggi dan terendah. Yang kedua itu metode titik sebaran. Yang ketiga itu metode kuadrat yang terkecil. Nah, metode tertinggi dan terendah itu apa? Metode tertinggi dan terendah itu adalah perhitungan elemen biaya tetap dan variabel yang dilakukan atas dasar dua hal. Yang pertama itu pemilihan data dari data historis yang mewakili periode dengan aktivitas tertinggi dan terendah, di mana jumlah biaya tertinggi dan terendah tidak selalu ditunjukkan oleh periode yang dipilih. Nah, metode berikutnya itu metode sebaran. Nah, metode sebaran ini adalah suatu plot dari biaya terhadap peningkatan kegiatan di masa lalu. Nah, yang ketiga itu adalah metode kuadrat terkecil. Nah, metode kuadrat terkecil ini disebut sebagai analisis regresi secara matematis, menentukan garis yang paling tepat atau garis linear pada sekumpulan titik, sehingga garis regresi minimalkan jumlah deviasi kuadrat dari setiap titik aktual diambil dari titik di atas atau di bawah garis regresi.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa analisis perilaku biaya adalah studi yang bertujuan untuk memahami bagaimana total biaya perusahaan akan berubah atau bereaksi seiring dengan adanya perubahan pada tingkat aktivitas, misalnya volume produksi atau jam kerja dalam suatu rentang